Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Dua penampilan buruk beruntun Hakan Calhanoglu jadi sorotan. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, kembali gagal menunjukkan performa terbaiknya dalam laga Serie A, kali ini melawan Fiorentina yang berakhir dengan kekalahan telak 0-3 untuk Nerazzurri. Penampilannya yang kurang meyakinkan menjadi sorotan utama dalam berbagai penilaian media Italia, seperti yang dilaporkan oleh Tutto Mercato Web. Calhanoglu sebelumnya harus menepi hampir sepanjang Januari akibat cedera. Ia mengalami cedera paha ringan saat tampil di final Supercoppa Italiana melawan AC Milan, yang kemudian diperparah dengan cedera betis. Pemain asal Turki itu akhirnya kembali bermain dalam laga Derby della Madonnina melawan Milan akhir pekan lalu. Mengingat statusnya sebagai mantan pemain rossoneri, laga tersebut memiliki arti besar baginya. Namun, ekspektasi tinggi terhadap kembalinya Calhanoglu justru berujung kekecewaan. Joaquin Correa dan Federico Di Marco masih lewati sesi latihan terpisah. Sehari setelah kekalahan telak 0-3 dari Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, Inter langsung kembali ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Tim asuhan Simone Inzaghi tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil buruk tersebut, mengingat mereka harus kembali menghadapi lawan yang sama di Giuseppe Meazza pada Senin mendatang. Menurut laporan Sky Sport Italia, dua pemain, yaitu Joaquin Correa dan Federico Di Marco, berlatih secara terpisah dari tim utama. Correa masih dalam proses pemulihan dari cedera, sementara Di Marco belum sepenuhnya pulih setelah mengalami demam sejak sebelum tim bertandang ke Firenze. Selain kedua pemain tersebut, seluruh anggota skuad lainnya menjalani latihan normal bersama tim. Dalam laga melawan Fiorentina nanti, Inter dipastikan tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries yang harus absen karena akumulasi kartu. Absennya bek sayap asal Belanda ini menjadi tantangan tambahan bagi Inzaghi dalam menyusun strategi untuk meraih hasil lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya. Inter rilis skuad untuk fase gugur Liga Champions. Sesuai dengan regulasi resmi, FC Internazionale Milano telah mengumumkan daftar pemain yang akan berpartisipasi dalam babak gugur Liga Champions. Pelatih Simone Inzaghi memasukkan nama-nama terbaiknya untuk menghadapi tantangan di kompetisi elit Eropa ini. Kiper utama Yann Sommer tetap menjadi andalan di bawah Mistar, didukung oleh Josep Martinez dan Rafael Di Gennaro sebagai opsi cadangan. Di lini pertahanan, Inter memiliki kombinasi pengalaman dan talenta muda dengan nama-nama seperti Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Carlos Augusto, Jan Bisek, dan Federico Di Marco. Sementara itu, Denzel Dumfries dan Nikola Zalewski menambah kekuatan di sisi sayap. Untuk sektor tengah, Inter mengandalkan kreativitas dan ketangguhan dari Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Henry Mkhitaryan, David Fratesi, Christian Aslani, serta Piotr Zielinski. Nikola Zalewski, Inter adalah tantangan besar dalam karir saya. Nikola Zalewski, rekrutan terbaru Inter, menjadi bintang dalam episode kelima Welcome Home, program resmi klub yang memperkenalkan pemain baru kepada para penggemar. Dalam wawancara tersebut, gelandang sayap asal Polandia itu berbagi kisah tentang perjalanan karirnya, pengaruh keluarga, serta harapannya bersama Nerazzurri. Zalewski mengungkapkan bahwa kecintaannya pada sepak bola sudah tumbuh sejak kecil, berkat pengaruh sang ayah. Saya mulai bermain saat berusia 5-6 tahun, di desa dekat rumah saya. Lalu, ketika berusia 8 tahun, saya pindah ke Zagarulo, dan setahun kemudian Roma merekrut saya. Ayah saya yang menanamkan kecintaan terhadap sepak bola. Dia memberi saya banyak pelajaran berharga, salah satunya adalah untuk selalu rendah hati, ujarnya. Zalewski juga menegaskan betapa pentingnya akar budayanya, dalam memilih membela tim nasional Polandia.
Inter gelar rapat pemegang saham pada tanggal 24 Februari akan ada perubahan di Dewan Direksi. Inter resmi mengumumkan bahwa klub akan mengadakan rapat umum pemegang saham pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Dalam pertemuan yang akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza, para pemegang saham akan membahas sejumlah perubahan penting, termasuk revisi beberapa pasal dalam anggaran dasar klub dan pengangkatan anggota baru dalam Dewan Direksi. Seperti dilaporkan oleh Calcio e Finanza, perubahan pada pasal 6 dalam anggaran dasar berkaitan dengan transfer kepemilikan saham di dalam klub. Sementara itu, pasal 8 mengatur kewajiban finansial klub, pasal 9 mengatur mekanisme rapat pemegang saham, dan pasal 10 berkaitan dengan struktur serta peran Dewan Direksi. Salah satu perubahan signifikan yang akan dibahas dalam rapat ini adalah penggantian posisi Alessandro Antonello, yang baru saja mundur sebagai CEO Corporate Inter, dan juga anggota Dewan Direksi klub. Samuel Ricci disebut akan lebih memilih AC Milan, dibanding Inter Milan. AC Milan terus menunjukkan minat besar terhadap gelandang Torino, Samuel Ricci, setelah upaya mereka untuk merekrut pemain tersebut pada bursa transfer Januari lalu gagal. Rossoneri telah memantau perkembangan pemain internasional Italia itu dalam beberapa bulan terakhir, dan telah melakukan pembicaraan dengan pihak Torino serta perwakilan sang pemain. Dilansir Calcio Mercato, kerja keras AC Milan dalam mendekati Ricci tampaknya akan membuahkan hasil di bursa transfer musim panas mendatang. Meski rival sekota mereka, Inter, juga menunjukkan ketertarikan, Ricci dikabarkan lebih memilih bergabung dengan skuad asuhan Sergio Conceição. Torino baru saja memperpanjang kontrak Ricci hingga 2028, tetapi langkah tersebut diyakini hanya untuk mempertahankan nilai pasar sang pemain. Jika klub-klub besar seperti Manchester City turut bersaing dalam perburuan Ricci, Torino berpotensi mendapatkan tawaran yang lebih tinggi. Agen BP Rizzo, ungkap drama transfer David Fratesi ke AS Roma. Agen BP Rizzo memberikan latar belakang mengenai saga transfer David Fratesi dari Inter ke AS Roma pada Januari lalu. Dalam wawancara dengan La Repubblica, Rizzo mengungkapkan bahwa klub-klub Liga Inggris dan La Liga juga sempat menunjukkan ketertarikan pada gelandang berusia 25 tahun itu. Selama bulan Januari, Fratesi dikabarkan ingin meninggalkan Inter akibat kurangnya waktu bermain. AS Roma menjadi tim yang paling kuat dikaitkan dengan sang pemain. Namun, transfer tersebut tidak terwujud karena Inter enggan melepasnya dengan harga rendah. Giallorossi berusaha menawarkan skema tukar tambah dengan Bryan Cristante, tetapi Nerazzurri tetap bertahan pada harga yang tinggi. Inter menjadi klub dengan biaya gaji tertinggi di Serie A. Inter menghadapi tekanan lebih besar dalam perebutan gelar Serie A musim ini karena mereka menjadi tim dengan tagihan gaji tertinggi di kasta tertinggi sepak bola Italia. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menghabiskan total 206 juta euro per musim untuk gaji pemain, menjadikan mereka klub dengan pengeluaran terbesar dibandingkan klub lainnya di kompetisi yang sama. Pada musim panas lalu, Inter akhirnya melampaui Juventus dalam hal total pengeluaran gaji. Pergeseran strategi kedua klub menjadi faktor utama di balik perubahan ini. Inter mendatangkan beberapa pemain dengan gaji tinggi melalui transfer gratis, seperti Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Selain itu, mereka juga memperpanjang kontrak beberapa pemain kunci seperti Nicolo Barella dan Lautaro Martinez, yang menyebabkan peningkatan pengeluaran gaji klub.